Mari kita awali persekutuan ini dengan berdoa. Mohon kesediaan Pendeta Edi Jiang untuk doa pembukaan. Ya Bapak, sekali lagi kami datang kepadamu. Kami bersyukur bahwa kami boleh datang sebagai anak-anak yang memanggil Engkau Tuhan sebagai Bapa kami, yang mengasihi kami, yang menerima kami sepenuhnya apa. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu dan segala berkat yang kami boleh terima, yang kami syukuri. Malam hari ini kami juga datang untuk berdoa, membawa hidup kami, hati kami, dan segala pergumulan kami kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memimpin kami sehingga kami boleh berdoa di hadapan Tuhan dan juga merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tidak terasa sebentar lagi, tepatnya 3 hari lagi kita sudah memasuki trimester yang kedua di tahun 2023 ini. Dan hari Minggu besok, tanggal 2 April, kita sudah memasuki Minggu Palma. Minggu terakhir sebelum Paskah, minggu di mana kita mengenang hari kesengsaraan Tuhan. Di mana waktu itu Yesus dieluk-elukan. Ketika memasuki kota Yerusalem, semua menyambut dengan melambai-lambaikan daun palma dan sebagainya. Kemudian beberapa hari kemudian Yesus disiksa, kemudian mati disalib, dan kemudian bangkit. Saat ini mari kita bersatu hati, kita berdoa untuk ibadah minggu besok, Minggu Palma, agar setiap jemaat menyiapkan hati dengan sungguh untuk hadir beribadah, mengenang pengorbanan Yesus yang telah mati menebus dosa setiap kita umatnya. Kemudian kita juga mau berdoa untuk para pelayan yang akan berlatih mempersiapkan ibadah, juga pelayanan mereka di hari H, agar mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan segenap hati dan jiwa mereka, dan mereka boleh mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan. Juga kita mau berdoa untuk pembicara yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar beroleh hikmat dari Tuhan untuk menyampaikan apa yang ingin Tuhan katakan kepada setiap jemaatnya. Mari kita bersatu hati, kita buka suara, kita berdoa untuk hal ini. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami berdoa ya Tuhan untuk ibadah hari Minggu besok, di mana hari itu adalah Minggu Palma. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang siapkan hati setiap jemaat-Mu Tuhan yang hadir beribadah untuk boleh menyiapkan hati dan pikirannya, di mana mereka sungguh ingin berjumpa dengan Tuhan, mereka mengenang kesengsaraan Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Bapa untuk para pelayan yang bertugas di hari Minggu besok, kiranya Tuhan Engkau pimpin mereka dalam latihan, persiapan, juga pelayanan di hari H, kiranya Engkau sendiri yang beri kesiapan hati mereka untuk melayani Engkau, dan biarlah dapat menjadi berkat bagi setiap jemaat. Saat ini kami berdoa ya Bapa untuk pelayanan mereka semua, juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman di hari Minggu besok, kiranya Engkau beri hikmat bijaksana, Engkau sendiri Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu itu kepada setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Yesus telah mati di salib, gantikan setiap kita yang berdosa ini. Hal itu merupakan bukti kasih-Nya yang begitu besar buat setiap kita. Mari kita menaikkan pujian pengorbanan-Mu sambil kita merenungkan dengan sungguh kasih Tuhan bagi setiap kita. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur.
terbaik ku terima darimu. Rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalammu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Baik, selanjutnya kita akan mendoakan beberapa pokok doa. Untuk pokok doa pertama, mohon kesediaan penginjil Hengki untuk pimpin kita dalam doa. Di hari Senin sampai Kamis tanggal 3 sampai 6 April, kita akan memasuki rangkaian doa puasa. Mari kita doakan untuk kerinduan jemaat untuk hadir dan berdoa bersama. Kemudian persiapan dari panitia dan juga pembicara yang akan menyampaikan renungan kebenaran firman Tuhan. Juga supaya acara ini bukan hanya menjadi acara tahunan saja yang rutinitas belaga di tiap tahunnya, tetapi kiranya melalui acara doa puasa ini dapat mengubahkan setiap jemaat untuk dapat lebih memahami arti pengorbanan Yesus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami datang menyerahkan doa puasa yang akan diadakan hari Senin depan sampai hari Kamis ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk panitia dalam melakukan segala persiapan untuk doa puasa, untuk kebaktian Jumat Agung sampai kebaktian Paskah. Biarlah Tuhan yang beri kekuatan kepada mereka, berikan kesatuan hati yang penuh dengan sukacita untuk melakukan segala persiapan dan pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan, yang bawa jemaat melalui setiap ibadah ini dapat membuat kami lebih dapat merenungkan dan mengalami sekali lagi kasih Tuhan yang besar yang Tuhan nyatakan kepada kami orang-orang berdosa yang sebenarnya tidak layak. Kami berdoa bersyukur karena Tuhan Engkau mengasihi kami. Engkau rela datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap kami orang-orang berdosa yang telah Engkau pilih untuk menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk hari puasa Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Setiap anak-anak-Mu, setiap hamba-Mu yang akan memimpin, melakukan pelayanan bersama dan juga yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi mereka supaya melalui setiap event ini dapat membawa kami lebih dekat kepada Tuhan, dapat menolong kami untuk hati kami penuh dengan kasih Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kami. Biarlah kami juga dapat sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan dan saling mengasihi. Kami menyerahkan untuk firman-Mu yang kami akan dengar, yang akan disampaikan setiap hamba-Mu. Tuhan persiapkan mereka dengan baik, supaya dengan penuh kuasa mereka menyampaikan firman-Mu yang mengubah kehidupan kami. Biarlah melalui doa puasa, melalui serangkaian acara kebaktian Jumat Agung dan kebaktian Paskah, menolong dapat memperbaharui iman kerohanian setiap kami, dapat membuat kami semakin mengasihi Tuhan dan melakukan firman-Mu dan kehidupan kami, dan menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pokok doa selanjutnya, mohon kesediaan penginjil Junita untuk pimpin kita. Hari Jumat 7 April dan Minggu 9 April kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung dan Paskah. Mari kita berdoa untuk setiap jemaat untuk dapat mengikuti ibadah ini. Kiranya setiap jemaat yang rindu untuk hadir diberi kesehatan dan kondisi memungkinkan mereka berkesempatan hadir untuk beribadah bersama supaya nggak ada halangan apapun. Juga berdoa untuk cuaca dan situasi keamanan saat itu kiranya mendukung
untuk setiap kita boleh hadir beribadah. Kemudian juga berdoa untuk panitia agar memiliki kesatuan hati dan saling menjaga hati mendekati hari H dalam mereka mempersiapkan apa-apa yang harus mereka kerjakan dan lakukan. Juga apapun yang mereka lakukan agar dapat menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat. Juga berdoa untuk hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang mengurapi setiap mereka. Dalam surga, pada saat ini kami juga bersatu hati berdoa untuk ibadah Jumat Agung dan juga ibadah Paskah. Tuhan tolong persiapkan hati setiap kami memasuki momen Jumat Agung dan juga Paskah. Biarlah kami semua boleh diperbaharui hati kami boleh senantiasa diingatkan oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk kami mempunyai kesiapan hati memasuki Jumat Agung dan hari Minggu merayakan Paskah. Tuhan yang tolong setiap kami boleh kembali mengingat bagaimana pengorbanan Tuhan yang telah mati untuk kami dan bangkit mengalahkan maut. Tuhan, biarlah setiap kami, anak-anak-Mu, jemaat-jemaat-Mu yang akan datang, Tuhan pimpin, boleh mempunyai kesiapan hati sehingga setiap firman yang diberitakan itu boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk kami melakukan kebenaran firman Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan dan menghidupi karya Kristus yang telah nyata dan hadir di dalam hidup kami. Kami juga mengingat Tuhan untuk cuaca yang ada. Kiranya Tuhan memberikan cuaca yang terbaik, memberikan keamanan juga bagi kami yang akan beribadah, sehingga kami boleh menikmati setiap pujian, kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Kami juga mengingat Tuhan untuk para anak-anak Tuhan yang melayani, yang turut ambil bagian di dalam ibadah Jumat Agung maupun di dalam ibadah Paskah. Kami menyerahkan semua mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai mereka, ingatkan juga mereka Tuhan untuk mempunyai hati yang tepat ketika melayani Tuhan. Biarlah melalui pelayanan mereka hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Melalui pelayanan mereka jemaat boleh diajak untuk beribadah, untuk bersekutu bersama-sama, untuk kembali mengingat karya Kristus di kayu salib. Kami juga mengingat Tuhan untuk para pelayan firman akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong di masa-masa persiapan mereka, persiapan akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui setiap pembacaan dan perenungan yang mereka lakukan. Biarlah Roh Kudus yang berbicara secara pribadi kepada mereka, dan mereka boleh diberikan kekuatan untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami juga mengingat Tuhan untuk setiap panitia yang bekerja, yang melayani, berjeri lelah. Kiranya Tuhan yang menolong mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kesatuan hati, dan biarlah Tuhan melalui kepanitiaan ini bukan mereka merasa kering, tetapi mereka justru merasa selalu dikuatkan di dalam kasih Tuhan, di dalam pengorbanan Tuhan. Kami sungguh menyerahkan ibadah Jumat Agung dan Paskah ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang bekerja dan beracara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Pokok doa selanjutnya, mohon kesediaan Saudari Nadia untuk pimpin kita dalam doa. Kita mau berdoa untuk keamanan menjelang Hari Raya Idul Fitri ya, di mana di waktu-waktu ini kriminalitas meningkat seperti yang kita dengar dari radio maupun televisi, medsos dan sebagainya. Banyak kejahatan yang terjadi. Kiranya Tuhan melindungi dan menjaga, menyertai setiap anak-anaknya sampai nanti hari Idul Fitri supaya nggak ada hal-hal yang nggak diinginkan gitu terjadi. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, kami tahu bahwa Engkau pemilik setiap kami, dan Engkau menjaga dan menopang setiap kami. Tuhan, ajar kami untuk terus kuat, ajar kami untuk percaya bahwa kami ada di dalam lindungan, di dalam tangan Engkau, Tuhan. Tuhan, mungkin berita yang ada sekarang-sekarang ini membuat kami takut, membuat kami gentar, Tuhan. Tapi ajar kami sebagai umat percaya, kami percaya akan penyertaan-Mu, kami percaya akan perlindungan-Mu, dan kami percaya Engkau memegang kami. Tuhan, mungkin ada ketakutan-ketakutan juga di dalam diri kami, tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan menenangkan setiap kami. Dan Tuhan, kami serahkan umat percaya-Mu di tempat ini, biarlah kiranya Engkau tutup bungkus mereka di dalam kasih kasihan-Mu saja Tuhan. Kiranya Engkau yang sertai, kiranya Engkau yang lindungi mereka, Kau lindungi keluarga mereka, dan lain sebagainya Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa pertolongan Engkau akan tepat pada waktunya, dan Engkau menepati setiap janji-janji yang Engkau berikan bagi setiap kami. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami menyerahkan pekerjaan kami di dalam tangan-Mu. Apapun yang terjadi pada saat-saat ini,
tidak terlebih besar dibanding Tuhan yang kami punya. Engkau lebih berkuasa daripada apapun yang terjadi pada sekarang-sekarang ini. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Amin. Selanjutnya kita mau memujikan lagu Hati Ini Rumahmu. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita, mau diajar melalui EBS yang akan disampaikan oleh penginjil Hansun. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Mohon kesediaan dari Pendeta Antonia untuk pimpin kita sebelum kita belajar EBS. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur sampai hari ini Tuhan tetap memberi kami kesempatan untuk belajar dan belajar terus. Pengenalan kami kepada Kristus seringkali kami menganggap sudah baik. Sesungguhnya ya Tuhan, Tuhan mau kami memperdalam dan lebih dalam lagi di dalam mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, EBS kami masih tetap boleh
berjalan sampai hari ini. Semoga malam ini juga Tuhan berkati melalui firman-Mu, dan pakailah hamba-Mu, Evangelis Hansun, boleh menyampaikan dengan jelas, sehingga kami mendapat berkat yang baru. Di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan Amin. Penginjil Hansun. Baik, terima kasih Cemega juga Chongmuse untuk doanya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Malam. Nah, malam hari ini adalah pertemuan keempat untuk Ellen Bible Study, dan ini adalah bagian yang terakhir. Dan hari ini kita akan melihat dua pelajaran. Pelajaran yang ke-9, perintah yang ke-9, jangan bersaksi dusta, dan perintah yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu. Nah, saya mau share screen dulu. Ini juga sebenarnya banyak sekali topik yang bisa digali ya, tapi saya berusaha supaya tidak terlalu teknis. Kita akan lihat intisarinya, dan kita akan selalu ingat konteks mula-mulanya, lalu konteks yang kita bisa tarik prinsipnya hari ini. Karena seperti saya katakan, di 2 minggu sebelumnya, banyak sekali bagian dalam perjanjian lama yang tidak kita bawa lagi sampai hari ini ya. Kalau masih ada ingat ya, ada 3 bagian, ada hukum sipil, ada yang sifatnya prinsip, dan juga ada yang hukum ritual yang juga sudah digenapi di dalam Yesus ya. Nah, kita akan mulai materi hari ini. Jangan bersaksi dusta. Kita mulai dari yang pertama dulu ya, perintah yang ke-9. Nah, saksi dusta ini kata yang digunakan kata Ibraninya, baik dalam kitab Keluaran maupun Ulangan, intinya begini ya. Artinya yang mengucapkan kebohongan, ketidakbenaran, bicaranya nggak serius, membual, sembrono. Tapi kata itu tidak berarti apa-apa kalau tidak kita pahami dalam konteks. Jadi kita tidak cukup hanya lihat akar katanya, kita akan perlu lihat konteksnya. Nah, konteksnya kita lihat ya, ini bukan dalam percakapan sehari-hari. Ini banyak detil-detil yang disampaikan dalam Taurat. Ini konteksnya spesifik dalam konteks pengadilan, peradilan. Tidak selalu dalam pengadilan resmi yang sekarang ini ya, tapi ini dalam konteks selalu berhubungan dengan orang lain. Dan case-nya ini seringkali case yang serius, yang mengenai moral. Karena ini banyak aturan yang dibikin detail di sini, ini bahkan bicara tentang efeknya apa? Hukuman mati. Nah, kita lihat dulu ya. Jadi yang pertama, konteks pengadilan di sana ya, pengadilan hari ini kan beda ya sama pengadilan zaman dulu ya. Kalau dulu untuk tahu, waktu mengambil kasus ya, untuk tahu apa yang benar dan tidak, kan nggak ada rekaman CCTV, nggak ada tes DNA, nggak ada hal-hal mutakhir yang kita punya hari ini. Jadi dulu, segala sesuatu itu diputuskan berdasarkan keberadaan saksi. Nah, sehingga kalau untuk mau mengadili sesuatu, minimal dibutuhkan keterangan 2 atau 3 orang saksi, itu baru boleh. Nggak boleh 1 orang aja. Harus minimal 2 atau 3 orang saksi. Nah, sehingga saksi ini menentukan nasib seseorang yang diadili, ya kan? Kalau dia bersaksi dusta, dia bohong, wah habislah nasib seseorang. Ada di tangan mereka. Nah, seserius itu tuh. Nah, perintah jangan bersaksi dusta, konteksnya seperti ini. Jadi bukan sekedar kita ngomong, lu udah makan belum? Sebenarnya belum sih, tapi kita untuk sopan santun ngomong apa? Ya sudah. Padahal belum, itu bohong bukan? Nah, kita bilang itu bohong ya, tapi itu bukan perintah yang dilarang di dalam hukum ke-9 ini. Jadi hukum ke-9 ini ngomongnya apa? Jangan bersaksi dusta, bukan jangan berbohong. Ini 2 hal yang berbeda. Tapi kita akan lihat juga nanti aplikasi yang soal jangan berbohong ini ya. Yang kedua, prinsipnya dalam pengadilan ini, orang yang kedapatan bersaksi dusta itu akan mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang hendak ia lakukan terhadap saudaranya. Jadi ini asumsinya. Kalau orang sampai bersaksi dusta terhadap seseorang, misalnya kasus, kalau kita tahu ya, kasus kisah yang paling terkenal di Alkitab ya, kebun anggur Nabot. Tahu kebun anggur Nabot? Nabot punya kebun anggur, mau dibeli oleh Raja Ahab. Kemudian Nabot nggak mau jual, dia bilang itu warisan keluarga, tanah milik keluarga, nggak boleh dijual. Lalu akhirnya Izebel, istrinya Ahab, merencanakan tindakan dusta, saksi dusta. Nabot akhirnya mati, kemudian kebun anggurnya diambil oleh Ahab. Tuh, ini saudara, kalau kedapatan bersaksi dusta, menurut kitab Ulangan, ini harus mendapatkan hukuman mati. Nah, kita lihat dulu ya, kita baca secara cepat ayat-ayat referensinya ya. Ini misalnya ya, Ulangan 19 ayat 15 sampai 21. 1 orang saksi saja itu nggak bisa menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Lihat ya, dipakai kata mungkin karena belum terbukti kan. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu
tidak disangsikan. Jadi kalau sudah ada 2 atau 3 orang, itu baru bisa dianggap, ya ini terbukti. Tapi kalau ternyata seorang saksi jahat, itu ketahuan ya, mau melakukan sesuatu, dikatakan di sini ya, kedua orang itu yang punya perkara itu harus berdiri di hadapan Tuhan. Jadi tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Sama seperti kalau hari ini di pengadilan ya sumpah menurut agama masing-masing, taruh di atasnya ke kitab suci begitu ya, di hadapan imam dan hakim. Nah, kemudian hakim-hakim itu harus memeriksanya baik-baik, dan kalau terbukti itu ternyata memberi tuduhan dusta, maka hukuman yang dikenakan kepada yang diadili justru akan dialami oleh yang berdusta itu. Dan lalu ditutup dengan apa? Ini yang hukum yang sangat terkenal ya. Jangan engkau merasa sayang kepadanya, itu si pendusta itu ya. Sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Ini konteksnya pengadilan. Jadi pembalasan yang setimpal. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang serius loh. Nggak boleh bersaksi dusta, karena nasib orang lain ada di tangan sang saksi. Jadi sayangnya ini memang oleh orang Farisi ya dikenakan jadi prinsip kehidupan ya. Lu lakukan apa, gue balas lu. Akhirnya malah mental pendendam ya. Padahal ini konteksnya sangat spesifik tentang pengadilan. Nyawa ganti nyawa ini untuk saling jaga. Kalau tidak ada konsekuensi, orang bebas melakukan apapun ya kan. Sama, walaupun hal sekecil apapun ya, mau hal buruk, hal baik ya, kalau nggak ada konsekuensi, aduh berat. Berat. Katakanlah misalnya ya, kalau tengah malam misalnya, bukan tengah malam, misalnya kalau di lampu merah ya, pertigaan begitu, kalau di lampu merah lalu ada CCTV ya, CCTV ini kan bikin kita ketar-ketir kan, wah ada yang mengawasi nih. Tapi coba kalau nggak ada CCTV, tengah malam, nggak ada kendaraan lalu lalang begitu ya, ya kita jelas nggak merasa perlu lah ya untuk mengikuti itu. Kalau nggak ada konsekuensi, berat kita ya untuk melakukan sesuatu. Yang berikutnya kita lihat lagi, misalnya Ulangan 17 ayat 67 ini juga ngomong hal yang sama. Cuma ada begini, tambahin satu lagi ya. Seriusnya peran seorang saksinya. Jadi kalau sampai ternyata ada kasus dan saksi ini bisa memberikan kesaksian yang memang membenarkan perbuatan terdakwa, maka konsekuensi yang harus dialami oleh terdakwa yang sudah terbukti bersalah itu, yang eksekusi hukumannya itu siapa? Saksinya. Wah, saudara bayangkan kita bersaksi sama seseorang dan hukumannya mati, misalnya. Maka yang harus melempar batu membunuh siapa? Yang bersaksi atas orang itu, yang menangkap basahnya. Kalau kasusnya serius ya, oh seserius itu loh. Ini maksudnya apa? Supaya para saksi itu ya, kamu bayangkan kalau kamu bersaksi palsu, kamu akan mematikan dia, kamu akan membunuh dia, dan hutang darah itu ada padamu. Ini kamu di hadapan Tuhan. Memang kelihatannya kalau seseorang iri, benci pada seseorang, wah ini kesempatan nih justru untuk matiin dia, bersaksi palsu, cari orang. Tapi hutang darah ini di hadapan Tuhan. Karena berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan imam, baru di hadapan hakim juga. Nah, kalau kita ingat ya, ini kisah Tuhan Yesus ya, yang dibawa di hadapannya ada seorang perempuan yang dianggap pelacur oleh para orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli agama, dibawa. Guru, menurut hukum Taurat mestinya bagaimana nih? Harus mati kan? Dilempar batu sampai mati kan? Apa yang Yesus katakan? Ya, mari kamu yang tidak bersalah, kamu yang melempar duluan. Nah, Yesus juga merujuk sih. Mereka merujuk pada aturan ini. Nah, mereka bersaksi semua. Ini memang betul pelacur. Dan yang saksinya banyak. Tangkap basah lagi ya. Dan kemudian Yesus berkata, Yesus juga gunakan perintah ini. Oke, yang bersaksi ini silakan. Yang paling bersih boleh melempar dulu. Dan apa catatan Alkitab? Satu persatu meninggalkan tempat itu. Dimulai dari yang paling tua. Unik ya catatan ini ya. Memang catatan ini tidak ada dalam teks mula-mula Alkitab yang di teks paling tua. Jadi kalau kita lihat catatan itu ada ininya ya. Ada tanda khususnya memang ya. Tapi oke, kalau kita lihat ini dicatat dalam Alkitab kita bisa melihat bagaimana Yesus menginterpretasikan kembali ya perintah ini ya. Nah, ini konteksnya memang untuk menjaga supaya dalam komunitas orang percaya, komunitas umat perjanjian ya, kata-katamu itu akan menentukan bagaimana hidup saudaramu. Nah, kita lihat lagi perintah yang lain di sini dalam imamat ya, banyak sekali perintah tentang yang bersaksi dusta ini ya. Kalau ini bukan pengadilan, ini memang dalam hidup sehari-hari. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Nah, ini di ayat-ayat sebelumnya juga banyak perintah yang serupa. Tapi ini ditutup dengan apa? Karena akulah Tuhan. Ini mau ngomong apa?
kamu lakukan ini pertanggungjawabanmu bukan cuma sama orang lain, tapi pertanggungjawabanmu sama aku. Akulah Tuhanmu, aku Tuhanmu, kamu umatku. Nah, ini konteks perjanjiannya. Nah, jadi tujuan Tuhan memberikan 10 perintah, lagi-lagi ya. Sebenarnya ini adalah nilai fundamental pembentuk peradaban umat perjanjian yang Tuhan inginkan. Tuhan mau bentuk umat yang seperti apa? Tuhan pakai perintah ini. 10 perintah ini. Perintahnya memang kalimatnya negatif. Jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Spesifik sekali. Ini standar minimal. Minimal kamu jangan lakukan ini. Kamu jangan lakukan ini. Karena ini yang dilakukan oleh dunia pada hari itu. Kita mau bangun peradaban baru. Dan bukan hanya soal tidak bersaksi palsu, tapi Tuhan juga menambahkan di sini ya, nanti ada perintah, jangan memilih diam terhadap kepalsuan, terhadap ketidakbenaran. Jadi memastikan bahwa kebenaran dan rasa percaya itu harus jadi atmosfer yang ada dalam komunitas. Misalnya nih, di ayat ini ya, apabila seseorang berbuat dosa, yakni ia mendengar seseorang mengutuki, dan ia dapat naik saksi karena ia melihat atau mengetahuinya, tapi dia tidak mau memberi keterangan, maka dia harus menanggung kesalahannya sendiri. Nah, karena pengadilan nggak ada lagi yang membela. Tidak ada seorang pun yang bisa membela selain saksi, selain orang yang tahu. Jadi Tuhan berkata, harus lakukan sesuatu. Saudara, ini prinsipnya ya. Bayangkan kalau dalam sebuah komunitas ya, nggak ada patokan kebenaran, nggak ada rasa percaya satu sama lain. Karena saksi bisa ngomong apa aja tergantung relasi. Ya tergantung cuan-cuanannya, siapa yang bayar. Saudara, kalau kita setiap kali bertemu dengan kondisi kayak seperti ini, bisa bayangkan atmosfer di antara kita apa? Atmosfernya itu penuh curiga. Tidak mungkin ada atmosfer percaya. Saudara, kita cerita sama satu orang nih ya, cerita, wah aku punya pergumulan ini. Lalu kita bilang, tapi jangan diceritakan ke orang lain ya, ini rahasia, aku cuma percaya sama kamu. Lalu orang itu, saudara, yang kita ceritain, itu ternyata ngomong sama orang yang menurut dia bisa dipercaya juga. Mungkin orang-orang terdekatnya dia, dan dia juga pesan sih sama orang itu, ini aku cerita sama kamu karena aku berat nih nanggung beban ini, jadi tapi tolong jangan ceritakan ke siapapun ya, ini soalnya privat, dia cuma percaya sama aku dan aku percaya sama kamu. Dan orang itu juga ngomong hal yang sama ke orang yang dia percayain. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi? Itu yang kita sebut gosip, yang tidak selalu bermula dari niat buruk. Niatnya baik, tapi saudara bisa bayangkan, begitu kondisinya satu kali saudara menemukan orang yang saudara percaya melakukan itu, saudara apa yang terjadi? Saudara bisa punya rasa percaya lagi? Maka satu komunitas tahu, saudara kehilangan kepercayaan. Itu namanya atmosfer. Dari sebuah kebiasaan. Kebiasaan itu adalah satu hal yang dilakukan berulang-ulang. Jadilah kebiasaan atau budaya. Dan budaya itu membentuk atmosfer. Percaya atau tidak percaya. Saudara, Tuhan ingin umat perjanjian itu membangun atmosfer dari rasa percaya, landasannya apa? Kebenaran. Karena aku kebenaran. Kamu sampaikan kebenaran. Jangan beritakan saksi dusta. Nah, nanti kita mau lihat aplikasi lebih dalam buat kita ya. Nah, ini konteks yang pertama pengadilan ya. Jadi saudara, apalagi kalau kita melihat sebuah kasus, kalau kita bisa langsung lihat keadaan kita hari ini ya, lihat kasus apapun saudara harus ingat, kita punya tanggung jawab untuk menyampaikan apa yang bawa kebenaran. Kalau kita tahu sesuatu dan kita memang bisa membawa keadaan lebih baik, kita harus ngomong. Tapi kalau kita nggak ada kaitan apa-apa, jangan ikut campur ya, jangan ikut campur. Tetapi yang poinnya di sini adalah bukan soal apa yang kita katakan, tapi soal apa yang kita pentingkan, yaitu kita mementingkan sesama. Kita mau menjaga kebaikan sesama, reputasi mereka dan reputasi Tuhan. Nah, ini juga terkait dengan konteks yang kedua yang bisa kita tarik lebih umum adalah konteks sehari-hari ya. Jadi jangan memfitnah, jangan bersaksi dusta ya. Jaga reputasi sesama, sama pentingnya dengan menjaga reputasi pribadi. Kalau kita bayangkan kita nggak mau reputasi kita rusak, apalagi kita tidak melakukan sesuatu. Kenapa kita merusak reputasi sesama? Nah, ini memang urusannya urusan hati nanti. Kita akan lihat perintah yang ke-10 ya, tetapi di sini penekanannya adalah dalam konteks sehari-hari, kamu bersaksi dusta, kamu sedang merusak reputasi orang untuk tujuanmu sendiri. Nah, tapi selalu landasan dari semua perintah ini adalah Tuhan, Tuhan, Tuhan. Jadi reputasi yang terbesar yang dijaga, itu bukan reputasimu, bahkan bukan reputasi sesamamu, tapi reputasi Tuhan. Dan ini menjadi kesaksian umat bagi dunia, di mana engkau ada waktu itu, dan juga buat kita, di mana kita ada hari ini. Jadi kalau atmosfer yang ada adalah atmosfer yang saling tusuk-menusuk, tidak ada kebenaran, tidak ada saling menjaga, mengasihi di sana, wah, itu akan jadi cemoohan dunia. Seperti ini kau umatnya Yahweh.
Kayaknya lebih bagus deh umatnya Dagon, umatnya Baal, umatnya macam-macam dewa-dewa lain kan. Nah, saudara, sehingga kalau kita lihat ya, konteks hukum ke-9 ini adalah konteks untuk hidup sebagai umat perjanjian. Nilai fundamentalnya itu apa? Dasarnya itu apa? Tujuannya itu apa? Lagi-lagi, ini bukan soal nilai moral hidup pribadi, suka apa nggak suka, cocok apa nggak cocok, tapi ini kaitannya dengan Tuhan mau kamu lakukan ini, buat jadi kesaksian, buat tanda kamu taat kepadaku. Oke, saudara, sekarang saya mau mengajak kita melihat aplikasi ya, dan ada aplikasi-aplikasi yang dilematis tentunya. Waktu kita bicara tentang saksi dusta, kita jadi tahu ya, perintah ini spesifik ngomong tentang apa? Apapun yang kita katakan yang kaitannya dengan orang lain, yang bisa menentukan nasib orang lain, yang menentukan reputasi orang lain. Jadi ini bukan tentang ya ngomong yang basa-basi, kalimat basa-basi atau bercanda ya, spesifik sekali ya. Jadi perintahnya bukan jangan berbohong ya, tapi jangan mengucapkan saksi dusta konteks pengadilan maupun konteks hidup sehari-hari. Nah, sekarang saya tahu bahwa akan ada banyak pertanyaan tentang bohong, hoax atau apapun yang setipe ya. Nah, kita bisa lihat bentar kasus ini ya. Bohong kita perlu definisikan juga. Bohong itu apa? Bohong apakah secara teknis berkata tidak benar? Atau bohong itu lebih ke keinginan, maksud untuk mengelabui, untuk menipu, bahkan tanpa perlu mengucapkan apa yang tidak benar secara teknis sekalipun. Lebih ke yang mana? Saya kasih contoh, saudara. Ada orang memang bohong, ya udah kata-katanya bohong, melenceng dari kebenaran, kebalikan gitu ya. Ya bilang tidak bilang iya. Tapi tahu tidak bahwa kita bisa berbohong bahkan tanpa menggunakan kata-kata yang berbeda dengan kebenaran, dengan fakta. Kita bahkan bisa menggunakan fakta untuk mengelabui seseorang. Iya, dengan separuh kebenaran. Maksudnya separuh kebenaran bukan separuhnya bohong. Separuhnya tidak. Kita cuma menyampaikan apa yang kita ingin orang lain tangkap. Nah, contoh di Alkitab ya jelas adalah waktu setan mengelabui si Hawa kan, ular mengelabui Hawa kan. Ular nggak bilang bahwa ini nanti juruk jelek begini. Dia mengutip apa yang Tuhan sampaikan, tapi dengan intonasi, dengan narasi untuk mancing supaya Hawa makan. Dia menambahkan bahwa ini nanti ada benefit yang besar loh. Oh mungkin nanti Tuhan kayak begini-begini. Betul sih Tuhan nggak mau Hawa makan kan. Tapi setan menyampaikannya seolah-olah Hawa bisa bernarasi, berasumsi sendiri. Iya ya, kayaknya baik banget loh ya. Saudara lihat, mengelabui, berbohong, tanpa mengucapkan apa yang tidak benar secara teknis. Itu pun bisa terjadi? Bisa. Jadi waktu kita lihat tentang maksud hati untuk mencelakai, untuk membuat orang punya pikiran yang berbeda, saudara, itu juga masuk dalam kategori ini. Bukan cuma kata-kata yang kita ucapkan. Nah, perintah ke-9 ini memang ngomongnya memang jangan bersaksi dusta. Tapi ini arahnya adalah pengadilan dan hidup sehari-hari supaya apa? Kamu jangan merusak hidup saudaramu. Jangan mengancam kehidupannya. Jangan merusak reputasi. Itu dia. Nah, kita lihat nih. Saya mau tunjukkan beberapa kasus bohong dalam Alkitab ya. Tanda kutip bohong ya. Misalnya, ini yang paling terkenal nih. Saya sampaikan yang 4 dulu deh ya. Bidan-bidan Ibrani yang berbohong kepada Firaun tentang anak-anak dari penduduk Israel. Yang Firaun bilang, semua anak laki-laki yang lahir di orang Israel harus dibunuh. Tapi ternyata ada si Frapua ya, bidan-bidan Ibrani, orang Ibrani itu yang berbohong dan mereka menyelamatkan anak-anak ya dari orang Israel. Jadi Firaun takut kan karena jumlah penduduk Israel itu makin banyak, bahkan mau melebihi orang Mesir sudah ya, kan disuruh bantai, tapi mereka bohong menyelamatkan banyak orang-orang Israel gitu. Itu bohong nggak? Ya, secara teknis bohong kan. Mereka disuruh membunuh, mereka bilang sudah, padahal enggak. Alasannya apa? Oh, kami belum sampai perempuan-perempuan orang Yahudi itu kuat-kuat, udah lahir duluan. Kami belum sempat ngapa-ngapain, anaknya udah lahir kayak gitu kan. Yang kedua, yang kisah populer Rahab kan berbohong demi menyelamatkan diri dan kedua pengintai karena Yosua kedua pengintai itu kan berjanji kalau kau mau percaya Tuhan, kau akan diselamatkan juga berserta dengan keluargamu. Dan Rahab berbohong melindungi mereka. Nah, berbohong nggak? Bohong ya. Ini ada kisah yang lain. Yael berbohong kepada Sisera, musuh Deborah. Seolah-olah nggak ada tuh. Terus akhirnya dibunuh, dimatiin juga. Ini kasus perang ya. Lalu Elisa berbohong mengarahkan tentara Aram yang dibuat buta oleh Tuhan. Lalu waktu mereka buta digiring begitu ya. Nah, ya Elisa tidak menyatakan apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka gitu. Nah, ini berbohong bukan? Dalam definisi tadi ya, ini
secara teknis berkata tidak benar, atau keinginan untuk menipu, mengelabui, ini tampaknya benar, teknis, tidak mengucapkan apa yang sesuai dengan fakta yang utuh, bukan? Tapi kita lihat ya, bohong yang dilarang di dalam perintah yang ke-9, ini soal moral. Ada impact-nya dengan orang lain, ada soal karakter diri. Bukan yang seperti ini. Alkitab memang tidak berbicara soal perintah jangan berbohong. Tapi sekalipun Alkitab tidak memerintahkan itu, Alkitab bolak-balik mengatakan bahwa karakter Tuhan adalah kudus, benar. Dan itu juga karakter anak-anak Tuhan, umat perjanjian. Dikontraskan dengan karakternya iblis atau setan, bapa segala dusta. Jangan berdusta. Nah, iblis kalau berdusta kan, anak Tuhan, umat Tuhan tidak berdusta. Lalu bagaimana dengan kasus-kasus berbohong ini? Satu, Alkitab tidak menyatakan ini sebagai contoh untuk dilakukan. Ini sama seperti kisah-kisah lain tentang pembunuhan, tentang dosa-dosa lainnya. Alkitab mencatat apa adanya dengan menunjukkan bahwa inilah yang terjadi di situasi yang paling dilematis di dunia yang berdosa ini, tapi ada anugerah Tuhan yang melampaui keadaan berdosa ini. Ini bukan jadi sebuah patokan. Nah, nanti kalau ketemu keadaan begini, bohong. Demi kebaikan nggak apa-apa kok bohong. Bukan. Alkitab tidak mengajarkan itu. Alkitab hanya mencatat peristiwa besar. Dan ini bukan penekanan Alkitab malah. Cuma dengan status moral kita hari ini, kita kan penasaran ya, ini kan bohong ya. Tapi Alkitab tidak bicara soal ini. Alkitab tidak menghakimi, juga tidak memberikan komentar tentang perbuatan bohongnya. Yang Alkitab mau tunjukkan adalah dalam kasusnya Rahab. Rahab diselamatkan karena dia percaya kepada Tuhan. That's all. Bohongnya dosa. Kalau kita melihat karakter Tuhan yang berkata bahwa akulah kebenaran, maka perbuatan bohong tidak pernah dibenarkan. Nah, kasus perang pun demikian. Membunuh dalam kasus normal juga pasti adalah sebuah dosa yang dilarang, tapi dalam kasus perang itu adalah hal yang bahkan dianggap lumrah. Nah, konteksnya berbohong ini pun dalam konteks peperangan ya. Elisa pun demikian. Nah, tapi sekarang kita lihat nih konteks dalam hubungan rakyat sipil. Nah, misalnya ini Samuel diajari berbohong, saya kasih tanda kutip ya. Siapa yang ngajarin? Tuhan sendiri ya. Jadi ini ceritanya Tuhan meminta Samuel urapi raja yang baru yaitu Daud. Nah, Samuel takut, wah nanti ketahuan rame-rame ada pengurapan, rakyat teriak bersorak-sorai. Saul tahu habislah aku dibunuh. Dan Tuhan bilang, kamu beralasan apa? Kamu mau persembahkan korban kepada Tuhan. Kamu pamit sama Saul. Ini bohong nggak? Bohong nggak nih? Ini Tuhan loh yang ngajarin loh. Nah, kalau terminologi kita, perhatikan ya saudara, terminologi kita kan sangat, definisi kita itu sangat spesifik dan sangat terbatas ya. Kalau secara kata-kata ini tidak memberitakan utuh apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan, ini bisa masuk bohong. Tapi Tuhan tidak berlawanan dengan kebenaran kan, karena memang Samuel dipersiapkan memang untuk membawa korban di hadapan Tuhan sebelum melakukan pengurapan buat Daud. Saul tidak perlu tahu. Memang itu disembunyikan dari Saul dan memang itu perlu disembunyikan dari Saul. Tapi di sini tidak ada maksud untuk mengelabui yang membuat Saul itu direndahkan, dihancurkan. Sama sekali tidak ya. Dan tidak ada dusta di sini. Yang ada adalah tidak semua kebenaran perlu disampaikan kepada Saul. Nah, yang terakhir nih. Ini kalau yang penasaran kita nggak sempat baca ya. Yesus tanda kutip berbohong. Saya kasih tanda tanya ya kepada saudara-saudaranya bahwa waktu saudara-saudaranya yang waktu itu belum percaya dan masih meragukan Tuhan Yesus ya. Mereka itu tanya, "Kamu ke ini enggak? Ayo ke hari-hari pengenalan tuh rame-rame loh di sana." Jadi maksudnya para saudara Tuhan Yesus itu sebenarnya justru mau menjebak Yesus ya. Tapi Yesus berkata kepada saudara-saudaranya, "Oh enggak. Belum, waktuku belum tiba, aku enggak akan pergi." Tapi setelah itu ternyata Yesus pergi. Bohong nggak tuh? Ditanya pergi nggak nanti? Nggak, waktuku belum tiba, aku nggak pergi. Tak tahu Yesus pergi tuh. Coba nanti baca. Bohong nggak itu? Saudara, kita memang tidak bisa mengeksposisi ini secara terperinci, tapi intinya begini ya, yang tentang kasus Yesus berbohong, nanti saudara bisa baca lebih detail lagi ya. Ada beberapa hal spesifik di sini. Satu konteks dari para saudara-saudara Yesus ini memang mau mencelakakan Yesus dan sengaja mau menjebak Yesus ya. Tapi Yesus justru menjawab ini perkataan sarkas dari saudara-saudaranya. Itu juga dalam konteks sarkas. Oh enggak, aku nggak akan pergi. Dan Yesus juga menambahkan kedua, waktuku belum tiba. Yang ketiga, itu seolah-olah perginya itu pergi bareng-bareng dengan saudara-saudaranya. Tapi Yesus pergi
bukan dalam waktu bersama dengan saudara-saudaranya, juga tidak untuk meladeni sarkasme saudara-saudaranya. Yesus pergi menurut waktu yang dia anggap inilah waktuku untuk pergi. Walaupun dalam jangka waktu yang sangat singkat, tidak lama setelah saudaranya pergi, dia juga pergi ya. Nah, saudara, kita kalau mau menilai kasus berbohong, kita bukan hanya menilai dari apa yang diucapkan. Kita menilai dari motivasi. Kita menilai dari efeknya. Kita menilai dari moralitasnya. Dan banyak hal lain. Nah, sekarang definisi berbohong kalau begitu ya, kita mesti definisikan ulang nih. Ini bukan cuma soal kata-kata yang kita sampaikan, tapi ini soal maksud hati dan akibat yang terjadi. Nah, dalam perjanjian baru, Yesus bilang ya, katakan ya jika ya, tidak jika tidak. Ya, jika tidak, katakan tidak. Yang dilarang di sini juga bukan sumpahnya, melainkan sumpah yang palsu ya, dengan tujuan untuk menipu, karena kalau sumpah atas nama Tuhan, atas nama surga, ya, berbicara tentang kerajaan Tuhan ya, bahkan atas sehelai rambutmu pun kamu nggak layak sebenarnya kata Tuhan, itu bukan milikmu kan. Jadi kalau dengan sumpah kamu mau meyakinkan orang bahwa rencana menipumu itu bisa berhasil, itu tidak pernah Tuhan perkenan. Nah, itu umum dilakukan karena orang sedikit-dikit ya mau meyakinkan orang lain, swear sambar geledek ya kalau hari ini ya. Kalau hari itu pakai nama Tuhan. Yesus bilang no. Apalagi ini juga Yesus sebenarnya spesifik konteksnya juga konteks pengadilan. Jadi ini adalah versi tafsiran dari hukum ke-9 yang Yesus sampaikan aplikasinya pada zaman perjanjian baru. Yang bersumpah. Kalau ya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kalau kamu iya, kamu nggak perlu loh pakai nama-nama Tuhan untuk meyakinkan orang. Tapi kalau tidak, kamu mau bersumpah pun, ya memang tidak. Kamu malah menambah dosa. Nah, oke. Saudara, sekarang beberapa refleksi soal ini ya. Prinsip dulu ya. Yang pertama, waktu kita bicara tentang saksi dusta, dan juga nanti kaitannya dengan bohong ya. Saudara, kejujuran dan kebenaran, itu bukan hanya soal ucapan yang berisi info yang benar. Tapi mencakup isi hati yang lurus dan benar. Sekali lagi ya, bukan cuma info yang benar. Karena iblis pun memakai info yang benar, tapi dengan hati yang bengkok, ingin menjerumuskan. Tetapi kita melihat banyak kasus yang tidak Alkitab hakimi, dan juga bukan untuk jadi pengajaran, ya untuk diikuti, tapi Rahab dibenarkan. Para bidan pun tampaknya nada sang penulis, narasi itu juga membenarkan. Bukan perbuatan bohongnya, tapi penyelamatannya. Hati yang lurus dan benar, itu yang dibenarkan. Bukan info yang tidak benar itu. Oke, ini satu prinsip yang pertama ya. Kejujuran kebenaran itu bukan cuma soal info yang benar yang kita ucapkan, tapi isi hati yang lurus dan benar. Yang kedua, kejujuran, kebenaran dalam kondisi tertentu itu sangat tergantung kepada kualitas relasi dan kesiapan pendengar. Oke, ini lebih praktis ya. Saudara, tidak semua kebenaran yang baik yang membawa kebaikan itu perlu diumbar. Saudara, kalau relasi kita tidak baik, lalu kita mengumbar kebenaran, kejujuran. Wah, kamu ini masakannya nggak enak. Relasi nggak baik. Saudara, yang terjadi apa? Kita bilang maksud hatiku baik loh, supaya dia lebih maju begitu masakannya, jualannya. Tapi hubungan kita nggak baik dan kata-kata kita vulgar, kebenaran aja isinya gitu ya. Yang terjadi apa? Bukannya membawa kebaikan, bukan membawa pertumbuhan, perubahan yang lebih baik, itu malah menjatuhkan dan menghancurkan ya. Dan kesiapan pendengarnya juga. Orang nggak siap untuk mendengar. Dan bahkan sekalipun itu benar, lalu kita ngomong ke orang-orang lain. Benar kan? Masakannya nggak enak. Dia begini. Saudara perhatikan, ucapannya benar. Tapi tujuannya apa? Oke lah, katakanlah nggak maksud jahat. Ya kebiasaan aja suka gosip gitu. Tapi impact-nya apa? Menghancurkan. Dan saudara, itu bukan kebenaran. Yang diucapkan memang mungkin adalah fakta. Bukan hal yang dibuat-buat. Ya sangat mungkin ditambah-tambahin, dan narasinya, konteksnya, ya itu kan orang bisa tafsirkan macam-macam ya. Tapi lihat impact-nya apa? Ya tidak membawa kebaikan dan tidak membawa nama Tuhan dimuliakan. Tidak ada kandungan moralitas ilahi pula di sana. Kayak yang pertama ya, kejujuran bukan cuma soal ucapan, tapi soal isi hati. Yang kedua, ini sangat tergantung kepada kualitas relasi dan kesiapan pendengar. Jadi kita bukan cuma mempertimbangkan apa yang kita ucapkan, tapi apakah ini membawa kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita. Oke. Yang ketiga, tidak semua bohong, tanda kutip, adalah bohong. Yang tampak seperti bohong, yang tampaknya yang tadi definisi soal ucapan aja itu ya. Karena ada macam-macam nih. Contoh,
ada malicious lie yang memang tujuannya untuk menghancurkan. Inilah dusta, inilah fitnah. Ini jelas lebih daripada sekedar bohong, ini dusta. Tapi ada yang kedua, namanya jocular lie. Ya, ini bercanda ya, guyonan ya. Misalnya kalau kita mau kasih surprise buat teman yang ulang tahun, lalu pura-pura bohong, aku hari ini nggak bisa datang ya, ada begini, tahu-tahu datang muncul surprise gitu, itu bohong kan? Bohong ya. Kalau dalam pengertian tidak mengucapkan apa yang sesuai dengan kenyataan. Nah, itu bercanda. Itu kita tidak sebut itu sebagai bohong atau dusta yang dalam kategori moral dan apa yang disampaikan dalam Alkitab ya. Yang ketiga, ini lie of necessity, karena perlu untuk kebaikan. Orangnya nggak siap ya. Kalau kita ngomong dan kita nggak punya pilihan lain untuk selain harus menjawab hari itu, wah bahaya, bisa fatal. Ini yang sering kita sebut sebagai bohong putih, white lie. Misalnya ada siapa yang sakit, lalu ternyata hasilnya buruk, check up-nya, lalu kalau kita cerita apa adanya, dan dia tanyain, apa hasilnya? Ayo kamu harus cerita. Kalau kita cerita apa adanya, kita tahu kondisinya nggak siap, itu malah bisa memperburuk keadaannya. Maka ada white lie kan. Nah, setelah ini kita akan bahas itu secara cepat ya. Yang keempat, polite lie. Ya, dalam sopan santun, ya, bahasa basi budaya, ya, termasuk tadi, udah makan belum? Saya bertamu ke rumah orang, misalnya besuk begitu ya. Besuknya ternyata orangnya lagi makan. Suantau, sudah makan belum? Ayo makan sama-sama, karena saya sungkan sekali. Sebenarnya belum makan, tapi karena sungkan sekali. Udahlah, jangan sampai nanti ada jadi macam-macam, dipikir apa gitu ya. Enggak, sudah makan. Itu bohong nggak? Bohong. Lapar bahkan sebenarnya. Bilang, enggak, sudah makan begitu. Itu bohong ya. Tidak mengatakan kebenaran kan. Tapi apakah itu dosa? Itu bukan bagian yang Alkitab sampaikan ya. Tidak semua bohong adalah bohong dalam pengertian yang memang bertentangan dengan karakter ilahi, kebenaran. Oke, sekarang gini, refleksi. Berbohong itu pasti salah. Tidak dianjurkan, apalagi diajarkan oleh Alkitab. Maksudnya adalah apa yang melenceng dari kebenaran, yang bertentangan dengan karakter Allah. Nah, itu prinsip pertama dulu ya. Mau bohong apapun sebenarnya itu tidak dibenarkan. Itu salah. Oke, tapi yang kedua, hal-hal yang tidak berkaitan dengan moral. Semisal komunikasi formal, basa-basi, konteks bercanda, ya, dan yang setipe seperti itu yang tidak ada kaitan dengan moral, itu tidak termasuk dusta. Tidak ada kaitan dengan orang lain untuk menjatuhkan, mencelakakan orang lain, atau mengibuli orang lain, atau bohong yang dimasukkan dalam Alkitab yang bertentangan dengan karakter ilahi. Jadi kalau tadi yang konteks bercanda, surprise, ya itu tidak masuk dalam ini, itu bercanda pure. Kalau bercanda nggak ada unsur intinya malah nggak fun ya, nggak lucu ya. Nah, tapi jelas kalau soal budaya saudara, sebenarnya budaya kita walaupun untuk jaga image, walaupun untuk ya lakukan apapun gitu ya, sebenarnya yang paling baik adalah kita tidak selalu perlu budayakan ya demi jaga hati orang kita berbohong. Udah makan belum? Oh sudah. Bilang saja, terima kasih, silakan makan. Sudah makan belum? Terima kasih, silakan makan. Saya tunggu di sini ya. Saya nggak makan dulu. Nggak perlu berbohong. Tapi kita menegaskan bahwa karena kita sungkan atau kita mau jaga image ya, maka kita bilang, ayo silakan sampai makan. Terima kasih. Kita bisa nolak dengan apa adanya tanpa harus sudah makan, sungguhan sudah makan, kenyang aku padahal lapar. Ya. Tidak perlu seperti itu sebenarnya. Oke, yang ketiga. Meskipun motivasi itu menjadi faktor penting dalam mempertimbangkan kasus-kasus khusus yang dilematis. Yang lesser evil for greater good. Misalnya tadi soal kasusnya Rahab atau bidan, bidan Ibrani tadi ya, menyelamatkan anak-anak Israel gitu ya. Alkitab tidak pernah mengajarkan sebagai panduan. Motivasi memang jadi faktor penting dalam mempertimbangkan kasus-kasus dilematis, termasuk white lie tadi itu ya. Lesser evil for greater good. Kita mengakui bahwa bohong dalam kondisi apapun tidak pernah jadi kondisi yang ideal. Tapi di dunia yang berdosa ini, kita tahu seringkali itu tak terelak. Dan waktu itu terjadi, memang kita harus memilih lesser evil for greater good. Yang lebih kecil untuk kebaikan yang lebih besar. Keburukan yang lebih kecil terpaksa. Dan ini disebut terpaksa. Bukan jadi sesuatu yang diajarkan dalam segala keadaan. Terpaksa. Karena kita mempertimbangkan impact-nya. Nah, contoh yang sangat terkenal adalah Corrie ten Boom, orang Yahudi yang menyembunyikan orang-orang Yahudi dari serangan Nazi. Dan orang-orang Nazi ya tanya, sini ada orang Yahudi nggak? Dia terpaksa berbohong demi menyelamatkan orang-orang Yahudi. Itu bohong kan? Ada bilang nggak ada. Nah, sama seperti kasus bidan Ibrani tadi kan. Oke, ini kita lihat ya, motivasi
memang jadi faktor penting, tapi ini bukan alasan buat kita untuk kalau nanti ada ketemu kasus dilematis, maka hal yang pertama, udah langsung bohong aja, orang nggak siap kok. Yang kita pikirkan adalah kita mempertimbangkan keadaan orang. Kalau dalam konteks white lie ya, kebohongan untuk kebaikan orang lain ya, termasuk misalnya ada orang sakit, nggak siap untuk menerima berita yang nyata, maka kita bisa mengemas, nggak apa-apa, kita jalani ya, pengobatan tapi dokter bilang harus begini. Kita tidak perlu berbohong tentang hasilnya, tapi kita bisa menyampaikan, mungkin tidak perlu semua kebenaran disampaikan kepadanya dalam waktu yang bersamaan. Dan itu bukan bohong. Tidak ada maksud untuk mengelabui atau menjatuhkan, bukan? Yang keempat, prinsipnya adalah kita berkomitmen pada kebenaran, tapi gunakan dengan hikmat untuk membangun. Kapan kita reveal, kita nyatakan semuanya, kapan kita nyatakan pada waktu yang tepat, kapan kita nyatakan sebagian dulu, tapi tidak bermaksud untuk mengelabui atau memberikan kesan yang berbeda. Kita perlu jujur di hadapan Tuhan. Maksud kita itu apa? Kita perlu jujur dalam kondisi dan relasi yang memang menuntut kejujuran. Kalau kita adalah orang yang perlu ngomong dengan yang terkait, kita harus ngomong. Jangan kita menghindar. Tapi kita tahu bahwa ada dalam banyak kasus kita bukan orang yang tepat untuk ngomong. Jangan kita yang ngomong. Nah, maka ini prinsip praktis juga. Setiap kali kita dilema, berkumpul, ya, tanyakan 3 hal ini pada diri sendiri. 1, apakah orang yang saya beritahu itu benar-benar butuh informasi ini? Termasuk saya lebih mau highlight soal gosip sih ya, itu yang lebih sehari-hari kan. Waktu kita dengar segala sesuatu, kita mau nyampaikan gitu, rasanya gatel. Ini topik hot nih, enak nih buat ngobrol. Tanya, ini dalam konteks apa saya sampaikan? Ini berita apa nih yang saya sampaikan? Cerita apa yang saya pakai? Apakah yang saya beritahu itu benar-benar butuh informasi ini? Yang kedua, apakah yang saya katakan ini fair nggak, adil nggak? Atau saya cuma sampaikan sebagian yang ya untuk mencapai agenda pribadi saya aja? Atau yang ketiga, mengapa saya perlu mengatakan ini? Apakah saya katakan ini untuk menjatuhkan seseorang? Untuk hiburan? Untuk menyebarkan? Kita perlu cek. Yang pertama kita cek efeknya. Efek dari perkataan kita. Yang kedua, ya, pertanyaan kedua itu mau cek apa? Cek kredibilitas yang kita sampaikan. Fair nggak? Utuh nggak? Yang ketiga adalah motivasi kita. Setiap kali kita ingin mengatakan sesuatu, biar 3 hal ini selalu kita ingat ya. Cek, pertimbangkan efek dari kata-kata kita, pertimbangkan bagaimana kualitas penyampaian kita, utuh tidak komunikasinya, fair tidak, dan ketiga motivasi kita. Saya tutup dengan bagian ini ya, dengan Amsal 17 ayat 27. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Oke, perintah ke-9. Ini intinya adalah tentang jangan berdusta. Bukan sekedar jangan berbohong ya, tapi dalam hidup sehari-hari kita tahu ungkapan kita berkaitan dengan orang lain itu kita perlu nilai, kita lihat dalam terang apakah kita membawa kebenaran dengan hikmat untuk membawa kebaikan, reputasi orang dan reputasi Tuhan. Baik, sampai di sini. Kemudian kita lihat hukum yang ke-10 dengan lebih cepat ya, 15 menit ya. Sebelum kita akan Q&A. Yang pertama, nah, jangan mengingini milik sesamamu, ini versi singkatnya. Kalau versi dari Keluaran 20 itu langsung disebut spesifik ya, rumah sesamamu, berurut ya, rumah sesamamu. Ini ngomong soal apapun yang dimiliki di dalam rumah. Tapi dideskripsikan lagi, jangan mengingini istrinya, nggak dibilang suaminya ya, karena ini budaya patriarki ya. Mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, hambanya perempuan itu asetnya ya. Lembunya, keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Oke, kita lihat cepat. Ini kata yang digunakan di sini ya, itu intinya sangat menginginkan. Jadi kata hamat yang digunakan di sini sangat ingin sekali, seperti orang ngidam gitu ya. Sangat menginginkan hingga ingin dimiliki saat ini juga. Ngebet gitu ya. Tapi kata ini sebenarnya kalau digunakan dalam konteks 10 perintah itu ya, itu netral. Banyak kali dalam Alkitab itu netral gitu ya. Nah, cuma di sini kita perlu lihat nih beberapa konteks penggunaan kata ini ya. Dalam konteks 10 perintah ini ya, yang dilarang di sini sebenarnya bukan keinginannya. Jadi punya keinginan itu tidak salah. Punya keinginan untuk punya istri itu nggak salah. Punya keinginan untuk punya rumah, untuk punya hamba laki-laki seperti orang lain. Waktu itu ya, kalau kita ya sekarang nggak seperti itu. Kalau kita ingin punya aset seperti orang lain yang banyak, itu nggak salah. Itu malah konstruktif. Karena dengan punya keinginan seperti itu, kita bahkan bisa jadi orang yang berjuang dong, kerja keras dong. Nah, ini kan membangun ya. Tapi yang dilarang di sini adalah mengingini apa yang menjadi milik orang lain. Spesifik ya.
mengingini apa yang sudah menjadi milik orang lain. Berarti ini sifatnya destruktif. Karena mengingini apa yang jadi milik orang lain, berarti kita akan merampas apa yang memang punya orang lain. Dan perintah yang ke-10 ini, saudara, adalah satu-satunya di antara 613 perintah Taurat, aturan Taurat yang detail rinci disampaikan dalam 5 Taurat Musa. Ini satu-satunya yang mengatur tentang pikiran dan keinginan. Yang lain itu semua tentang perbuatan. Ini satu-satunya yang mengatur tentang pikiran dan juga keinginan. Nah, saudara, begini. Ini ditutup, perintah ini ditutup dengan perintah tentang keinginan. Ini seperti mau bilang bahwa yang memulai pencurian, yang memulai tindakan berzina, memulai tindakan pembunuhan, tindakan bersaksi dusta, itu lahirnya dari apa? Dari keinginan. Engkau mengingini istri orang lain, pasangan orang lain, maka tindakan berzina itu muncul. Lalu kamu cari jalan supaya bisa masuk, kamu bersaksi dusta, kamu celakakan orang lain supaya kamu bisa mencapai apa yang dia miliki. Kamu mencuri miliknya, kamu membunuh dia demi keinginan tercapai. Dari mana semua perbuatan itu berasal? Dari pikiran, dari keinginan. Jadi perintah ini justru adalah perintah yang sangat serius. Mengatur pikiran nih, bukan perbuatan nih ya. Di antara 613 cuma ini ya. Ini perintah yang berkaitan dengan apa? Dengan posisi hati saudara dan saya, kita manusia. Dan ini menekankan bahwa semua perintah itu bukan cuma soal kamu taati dengan tindakan formal di luar yang tampak baik. Nggak membunuh, nggak mencuri, nggak berzina, nggak bersaksi dusta tampaknya. Tapi dalam hatimu semua itu sudah muncul tuh. Dan tinggal menunggu untuk dibuahi. Jangan mengingini apa yang sudah jadi milik orang lain. Engkau ingin punya sesuatu seperti orang lain, itu baik. Itu baik. Engkau berjuang untuk mencapai itu baik, itu konstruktif. Tapi ingin memiliki apa yang bukan menjadi milikmu, hakmu, itu yang dilarang. Nah, saudara, sekarang aplikasinya begini. Kita seringkali punya banyak keinginan kan. Ya, kita hari ini mungkin tidak berpikir untuk, wah, pasangan orang cakep ya, aku pengen ngambil pasangan dia di pasanganku. Nggak selalu terjadi langsung sih ya. Keinginan kita sering muncul dari mata turun ke hati, kemudian dari hati mulai menjadi aksi. Nah, ini contoh gambar aja ya. Yang kaya, yang tajir, yang muda, cakep ya. Aduh, aku pengen punya badan singset kayak dia. Ya, yang muda, cakep ini lihat, aduh, kalau aku punya permatanya dia, pasti enak nih hidup ini ya. Jadi saling menginginkan apa yang dia tidak miliki, yang orang lain miliki. Yang ini aku pengen duitnya, yang ini aku pengen istrinya. Wah, ini kan maksudnya ini berarti sudah mulai mengingini milik orang lain kalau ini ya. Nah, saudara begini. Tahukah bahwa keinginan tidak buruk, tapi dalam dunia yang berdosa kita tahu keinginan tidak pernah netral. Keinginan sering kali akan berlanjut, dibuahi, dan menjadi aksi. Coba saudara kita bisa evaluasi ini aplikasi praktis ya, refleksi ya. Tahu bahwa keinginan kita sudah mulai tidak dalam porsi yang tepat, bukan yang konstruktif, mulai destruktif adalah, walaupun tidak selalu berkaitan dengan orang lain dulu ya. Implikasi pertama adalah kalau kita puas ketika kita ada di atas dan kita iri ketika kita merasa di bawah, keinginan kita sebenarnya pusatnya adalah ego diri dan ini salah. Begini. Maksudnya apa? Puas ketika ada di atas, iri ketika merasa di bawah. Kita puas waktu kita ada di atas walaupun kita melihat ketidakadilan terjadi. Karena kita dalam posisi yang enak, kita nggak protes. Tapi kalau kita ada dalam posisi yang di bawah dibanding orang lain, kita protes. Saya kasih contoh. Misalnya nih ya, saya pikir contohnya yang supaya nggak terlalu sensitif ya. Contoh yang sering saya pakai begini ya. Waktu kecil dulu ya, saya dapat angpau. Saya pernah cerita ini ya kalau tidak salah dalam kebaktian umum ya. Saya dapat angpau ke kerabat family di Jakarta dan saya dapat angpau itu satu angpau dari satu anggota keluarga aja. Itu jumlah angpaunya melebihi total angpau yang saya dapat selama saya di Pontianak. Karena memang keluarga di Jakarta lebih mampu, keluarga di Pontianak itu termasuk yang sederhana, menengah bahkan ke bawah ya. Sementara kalau yang di Jakarta itu rata-rata menengah dan ke atas. Waktu itu dapat angpau yang jumlahnya melebihi total yang biasa saya peroleh di Pontianak. Luar biasa bersyukur, senang banget ya. Tapi mulai rusak mood saya ketika mulai ketemu sama sepupu-sepupu tuh. Kita mulai hitung-hitungan hasil perolehan hari pertama Imlek ya, angpau ya. Begitu dihitung, ternyata sepupu-sepupu saya di Jakarta itu, mereka dari orang yang sama dapat angpaunya itu 4 kali lipat yang saya peroleh. Itu satu angpau loh dari orang yang sama.
Saya dapat jumlahnya itu sudah melebihi angpau saya terima di Pontianak, tapi sepupu-sepupu saya itu dapat 4 kali lipat dari yang saya terima dari orang yang sama. Wih, hati saya nggak berani ngomong sih, tapi hati saya bergejolak, saya protes. Ini pilih kasih, enak banget ini mereka. Padahal awalnya waktu saya belum tahu hasilnya, perolehannya, wah, saya bersuka cita sekali. Tapi tiba-tiba rusak tuh gara-gara itu. Itu karena saya merasa saya ada di posisi bawah, maka saya iri. Saya bayangkan kalau seandainya saya dapat jumlah 4 kali lipat dan ada kerabat saya yang lain yang dapatnya 1/4 saya, mungkin saya nggak akan protes kan? Saya sebut itu apa? Ya puji Tuhan, namanya berkat ya, sendiri-sendiri ada jatahnya ya. Tapi kalau kita yang merasa di pihak yang di bawah, waduh, biasanya protes kita macam-macam tuh. Saudara lihat ini, keinginan kita tidak pernah netral, tidak pernah baik. Dan keinginan kita itu selalu jadi cermin kondisi hati kita sih. Nah, ini implikasi yang pertama ya. Yang kedua, kita sering protes ya Pak, sama rata, itu baru bisa sama rasa. Keadilan diukur dengan cara membandingkan dengan pihak lain. Ya, tapi lagi-lagi nggak konsisten. Ratanya itu yaitu kalau aku di atas, ya kita anggap fine-fine aja. Tapi kalau kita yang di bawah, kita protes harus rata begitu ya. Saudara, rasa cukup dan puas ini berbicara tentang jangan mengingini milik orang lain, gitu ya. Rasa cukup dan puas ini bukan tergantung apa yang kita miliki, melainkan apa atau siapa yang menguasai hati. Bukan tergantung apa yang dimiliki, melainkan apa atau siapa yang menguasai hati. Saya lihat gambar ini lagi. Saudara bisa lihat ya. Ini punya kelebihan, ini masing-masing punya kelebihan. Tapi mereka yang menguasai hati mereka adalah selalu apa yang mereka tidak miliki, yang orang lain miliki, yang mereka inginkan. Dan nggak akan pernah sempurna, nggak akan pernah ideal. Apa yang dimiliki tidak menentukan kepuasan hati. Tapi apa yang kita letakkan di hati, itulah yang menentukan. Saudara ingat ya, bahwa setan tidak mencobai Hawa itu dengan menawarkan buah. Soalnya buah itu enak. Bukan cita rasanya yang ditawarkan. Tapi apa? Kepuasan di luar Tuhan. Kamu nggak harus ikut Tuhan. Kamu bisa atur hidupmu sendiri. Kamu bisa nikmati kelebihan-kelebihan, kenikmatan-kenikmatan di luar Tuhan. Itu yang ditawarkan keinginan itu. Dan saudara, itulah yang menjebak. Yesus berkata, nah kalau ini perjanjian baru, Yesus mengutip ya, dari perintah ke-10 ini wujudnya ini. Yesus bilang, dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, lihat. Semua perintah sebelumnya ya, perintah yang ke-6, 7, 8, 9, itu dari mana Yesus bilang? Dari hati muncul. Dari perintah yang ke-10 ini akarnya. Hatilah akar masalah kita. Bukan tindakan aja. Kalau kita lihat Timotius 6 ayat 6 ya, Paulus berkata memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ibadah kepada Tuhan nih, hubungan dengan Tuhan ya. Tuhan yang ada berkuasa di hati ya. Siapa yang menguasai hati? Tuhan ya. Ibadah menyembah Tuhan disertai dengan rasa cukup itu memberi keuntungan besar. Itu menghindarkan kita dari keinginan-keinginan yang tidak seharusnya ada. Yang menguasai hati kita itu Tuhan. Itu sudah memuaskan hati kita. Ibrani 13 ayat 5a berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Caranya bagaimana? Ya kalau uang nggak cukup ya gimana nggak cari uang? Cari uang sih satu hal ya. Tapi jadi hamba uang itu totally maksud yang berbeda. Uang itu jadi tujuan, bukan lagi alat. Bukan untuk membangun hidup, tapi uang itulah hidup. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah, saudara, kita mau balik lagi nih ya, lihat ya. Semua perintah ini, saudara, ini adalah perjanjian. Ini bukan kontrak. Kontrak itu penuh dengan negosiasi. Lu lakukan ini, aku lakukan ini ya. Tapi enggak. Semua ini itu adalah perjanjian. Tuhan memulai. Bukan karena kita punya sesuatu untuk ditawarkan kepada Tuhan. Covenant, perjanjian berarti Tuhan sudah memberikan segala sesuatu kepada kita. Dan dia minta segala sesuatu dari kita sebagai gantinya. Tuhan sudah ngasih dulu semua yang kita perlukan dan apa yang paling kita butuhkan. Lalu dia minta sekarang semua yang kita miliki. Karena hati kita bukan lagi terpaku pada apa yang kita miliki. Apa yang dia berikan itu sudah mencukupkan hati kita, memuaskan hati kita, hidupnya sendiri, kepuasan di sana. Dan dia minta semua yang dititipkan, ayo gunakan untuk dirinya. Kita hidup baginya. Saudara, ini mentalitas yang totally berbeda. Umat Tuhan, umat perjanjian. Bukan nego kontrak dengan Tuhan. Oke, Tuhan berkati aku taat dapat berkat ya. Ya Tuhan memang menjadikan itu sih. Tapi Tuhan ingin mereka punya hati itu sebagai umat. Bukan sebagai seorang
pekerja lepas buruh, hati sebagai umat, hati sebagai anak. Saudara, inilah bedanya agama dan Injil. Kita bisa beragama, agama Kristen sekalipun. Dan agama itu bisa memang menjaga perilaku luar kita. Tapi motivasi kita apa? Motivasi dapat keamanan, kenyamanan. Tuhan berkati, supaya aku bisa melayanimu. Tuhan berkati, supaya ini kalau lancar nanti aku akan persembahan. Saudara, motivasi kita berlaku baik adalah supaya aman dan nyaman. Supaya nggak dapat masalah, kita taat. Supaya nggak jadi omongan orang, kita taat. Ya, supaya kita baik-baik aja, diberkati, udah kita lakukan. Tapi tidak akan ada pernah hal-hal yang meresikokan diri kita yang berarti kita lakukan. Kalau kita mentalitasnya mentalitas beragama. Cari aman, cari nyaman. Yang mungkin yang berani memberikan pengorbanan. Dan legalistik banget. Nanti ya, kalau ada pergumulan hidup apa ya, Tuhan, kenapa Tuhan kayak begini? Sebenarnya ini pendekatan agamawi. Wah, kita ini banyak kali seperti ini. Inilah hati kita, hati manusia berdosa. Tapi saudara tahu, Injil, itu sekalipun hati kita hati yang kotor, bobrok, brengsek seperti ini, Tuhan mau terima loh. Dan Yesus terima itu dengan apa? Dengan jalan pengorbanannya. Dia memberikan rasa puas, rasa aman melalui pengorbanannya. Dan Injil, Yesus inilah saudara, yang bisa mengubahkan perilaku kita dari luar dari dalam keluar. Luar dalam, bukan cuma luarnya aja taat, tapi dalamnya banyak pertimbangan. Ya kita bisa melakukan sesuatu dengan baik sih, tapi dalam hati itu karena terpaksa. Kalau nggak ada paksaan ini aku mana mau ikut. Nah, kalau nggak demi ini aja lah mana aku mau. Saudara, ini bedanya agama dan Injil. Agama itu menekan, memaksa. Tapi Injil itu suka rela, karena ada penghayatan yang dalam. Saudara, 10 perintah Tuhan diberikan dengan mental perjanjian, bukan mental kontrak. Hari ini kita berhubungan dengan Bapa melalui Yesus Kristus adalah kita disebut anak-anak Allah, kita disebut sahabat-sahabat, kita muridnya, tapi sekaligus juga kita adalah hambanya dalam pengertian kita sudah dibeli olehnya, kita miliknya. Saudara, kalau hari ini kita taat, jangan macam-macam ini. Dan kita tanya, batasannya apa? Boleh kayak begini nggak? Pertanyaan paling umum ya. Saudara, pertanyaan begini, perpuluhan itu wajib apa enggak sih? Lalu pertanyaan kedua, kalau wajib ya, perpuluhan itu bersih apa kotor? Saudara mau menjawab ini sampai sedetail bagaimanapun, saudara tidak akan puas. Jika saudara punya hati untuk memberi, saudara perhatikan. Wajib tidak wajib, tiap gereja punya interpretasinya. Tapi begini, firman Tuhan prinsipnya begini. 10% itu pun sebenarnya adalah level minimal. Itu bukan level maksimal. Kalau namanya itu level minimal, kita tentu sebaiknya memberi. Wajib tidak wajib pun kita memberi. Bahkan kita mestinya memberi lebih dari itu. Nah, tentu ini bukan kaitannya dengan uang. Ini soal mentalitas ya. Kalau kita mau mengukur semuanya strict, Tuhan maunya apa sih? Tuhan maunya hatimu. Memberilah lebih. Memberilah sesuai deh dengan apa yang Tuhan beri. Tapi kalau kita maunya debat sampai teknis baru mau memberi, kalau nggak clear aku nggak mau. Saudara tahu, saudara punya hati sedang beragama atau dipimpin oleh Injil Yesus Kristus. Oke, refleksi terakhir. 2 hal ya saudara. Kepuasan hidup itu kita temukan di dalam menerima dan melakukan panggilan Tuhan bagi kita. Apa atau siapa yang menguasai hati kita. Itu yang membuat kita puas. Mau dapat lebih dikit dari orang lain pun, jujur memang itu pasti sedikit banyak mengganggu hati kita. Tapi dia tidak lagi menggiring perasaan kita berlarut-larut. Kita bisa menyadari kegalauan hati kita dan kita akui di hadapan Tuhan, Tuhan, aku merasa kurang dihargai karena aku cuma terima begini, padahal kerjaku lebih excellent begini, tapi dia begini. Inilah hidup di dunia yang berdosa, tidak ada yang ideal. Tetapi saudara, justru kita harus memperjuangkan yang ideal. Bukan untuk kenyamanan kita, tapi untuk kebaikan komunitas kita. Jadi jangan cuma berjuang waktu kita yang jadi korban. Berjuanglah justru waktu kita sebenarnya dalam posisi yang mampu untuk berpengaruh. Jangan karena kita dalam kondisi enak dan nyaman, lalu kita anggap, wah yang bawah, ya aku dulu udah ngalamin, kamu alamin. Ya rasainlah, memang begitulah hidup. Mentalitas ini jelas bukan mentalitas yang sesuai dengan apa yang Yesus kerjakan buat kita. Yang pertama ya saudara, kepuasan hidup ya, itu dalam menerima, melakukan panggilan Tuhan bagi kita. Tidak semua orang dipanggil jadi besar. Tidak semua orang dipanggil untuk punya segala-galanya. Tapi semua orang yang melakukan panggilan Tuhan akan menemukan kepuasan.
Nah, tidak semua orang yang kaya dan punya segala-galanya materi di dunia ini menemukan kepuasan itu. Tuhan itu adil dalam hal ini. Yang kedua, saudara, iri tidak akan menghampiri jika kita sadar diri, kita hidup untuk melayani, bukan untuk menjadi yang paling hebat sendiri. Sederhananya, hidup bukan untuk kemuliaan diri. Hidup bukan tentang kenyamanan diri, hidup untuk Tuhan. Kita sadar diri, aku untuk melayani, bukan untuk menjadi hebat sendiri. Sehingga saudara mau punya kondisi apapun saudara, kita jujur mengakui manusia berdosa di dunia ini akan selalu punya pergumulan dengan rasa iri, tapi kita berhenti membandingkan nilai diri kita menurut kacamata dunia, menurut apa yang orang lain miliki. Tapi kita mengukur diri kita menurut apa yang Tuhan sudah beri buat saya dan saudara. Baik saudara, sampai di sini materi tentang perintah yang ke-9 dan yang ke-10, jangan bersaksi dusta dan jangan mengingini milik sesamamu. Oke, saya berikan waktu. Bila ada yang mau menanggapi atau bertanya, saya mulai dengan yang ada di chat ya. Wah, ini ada satu orang kasih 3 pertanyaan. Saya coba lihat cepat ya. Kalau ada saudara yang punya pertanyaan mau menyampaikan langsung, saya utamakan dulu. Silakan, adakah? Saya sambil baca ini. Memfitnah dan hoax lebih ke arah membunuh atau berdusta atau kedua-duanya. Dalam Alkitab ada 2, yaitu pesta pora dalam Galatia pasal 5 apa ini dan pesta. Oke, dalam Alkitab, sorry, ini 2 pertanyaan berbeda. Dalam Alkitab ada pesta pora. Apa beda pesta pora dengan pesta di Kana? Meneruskan berita atau video, tapi sumbernya tidak jelas, itu termasuk berdusta. Oke, saya nggak terlalu mengerti maksudnya yang pesta ini apa, kaitannya dengan pertanyaan, dengan topik kita hari ini. Tapi saya jawab 2 yang pertama ya. Memfitnah dan hoax lebih ke arah membunuh atau berdusta atau kedua-duanya. Memfitnah dan hoax jelas lebih ke berdusta ya. Walaupun kita hari ini punya pepatah bilang bahwa memfitnah lebih kejam daripada membunuh, karena itu kan membunuh reputasi orang ya. Oke, itu kan bahasa bukan bahasa literal ya, bahasa gambaran ya, bahwa impact-nya itu sama mematikannya, begitu kan? Lalu yang soal pesta pora dan pesta pernikahan di Kana, oke, kalau saya tangkapnya tepat ya, jelas berbeda. Pesta pora itu berarti ini pesta konteks Galatia yang sudah umbar hawa nafsu. Apalagi kalau ini pesta yang dilakukan di pelacuran bakti, di penyembahan dewa-dewi, di konteks orang-orang yang tidak percaya hari itu ya. Ini pesta pora yang sudah umbar nafsu, memabukan, kemudian juga pelacuran ya, itu maka disebut pesta pora ya, hawa nafsu ya, umbar hawa nafsu. Sementara pesta di Kana itu jelas adalah pesta pernikahan, berbeda ya, walaupun ada anggurnya tapi tidak ada umbar hawa nafsu di sana. Lalu meneruskan berita atau video yang sumbernya tidak jelas itu termasuk berdusta. Ya, tergantung yang mengirim itu bermaksud untuk mengelabui apa enggak. Kalau yang sengaja mengedit video lalu menambahkan narasi-narasi, dipotong, disebar, ya itu jelas berarti berdusta, mau mengelabui kan. Tapi saya temukan banyak di antara kita yang forward berita-berita dari manapun, ya kita nggak punya kemampuan untuk nyeleksi apakah berita ini benar atau enggak, barangkali begitu ya. Tapi kita lihat, wah, ini kayaknya beritanya wow, apalagi beritanya kayaknya yang baik nih kalau untuk kita teruskan, orang lain dapat berkat. Dengan maksud baik kita menyebarkan, tapi ternyata itu hoax, dan itu menyesatkan. Nah, dalam hal ini, kita memang tidak bermaksud untuk berdusta, dan itu bukan termasuk dalam perintah jangan berdusta ya, tapi kita sudah menyesatkan dengan keluguan kita dan juga kadang-kala dengan kebodohan kita. Ya, saya maksudnya agak keras ngomong kebodohan, pengertiannya begini. Kita sudah tahu bahwa banyak hal yang kita tidak tahu itu benar atau tidak. Jangan diteruskan ke publik. Karena impact-nya kalau itu salah, itu lebih besar daripada kita diam tidak menyebarkan berita yang tampaknya baik. Saya ulangi ya. Kalau sebuah berita itu ternyata salah dan kita sebar, itu impact buruknya itu lebih besar daripada impact kalau kita nggak sebarin padahal itu baik. Jadi kalau kita tidak bisa membedakan mana berita yang benar dan tidak, cari tahu, tanya sebelum kita nyebar. Dan jangan nyebar hanya karena kita merasa kayaknya ini menarik deh. Ya, baik, itu jawaban yang bisa saya berikan untuk pertanyaan di chat ya, ini ya 3 pertanyaan tadi. Adakah dari Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan tanggapan, pertanyaan dari materi hari ini? Ada?
Tidak ada, luar biasa. Saudara, saya mau menutup materi kita tentang 10 perintah yang aspek vertikal ini ya, dengan sebuah refleksi utama ya, bahwa melakukan ini semua, Yesus meringkas ya, perintah yang paling utama adalah 2. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan inilah inti dari 10 perintah ini. Tuhan berikan ini supaya umat perjanjian hidup sesuai dengan nilai ini. Tanda bahwa kamu adalah umatku. Ini baru jadi kesaksian. Jadi bukan untuk show off ya, menunjukkan ke dunia dulu. Bukan itu yang pertama. Yang pertama adalah, aku Tuhan. Aku sudah memberikan segalanya untuk hiduplah untukku. Menurut apa yang aku inginkan. Engkau tahu isi hatiku. Aku menjagamu, aku memberkatimu. Taatlah, aku akan melindungimu. Tapi kalau kamu nggak taat, aku akan didik kamu. Aku menghukummu. Ini bukan kontrak. Ini adalah sebuah tanda sayang. Kalau aku tidak mendidikmu, bagaimana engkau bisa menjadi umatku, begitu kan? Karena Tuhan tahu ini umat berdosa, begitu. Dan Tuhan tahu bahwa memang umat Israel tidak akan mungkin berhasil, kan? Tapi toh Tuhan tetap memilih umat Israel. Dan ini menjadi model yang disingkapkan hingga Yesus datang dan menyelamatkan kita, dan kita tahu sebesar apa kesabaran Tuhan buat kita. Bukan karena kita punya apa-apa, Tuhan memilih kita. Seperti dia memilih Israel. Kini dia memilih kita juga diselamatkan dalam Yesus Kristus. Kita taat, bukan kontrak nego sama Tuhan. Kita taat semata-mata karena inilah aku dan Tuhan. Injil itu mengubahkan hati dari dalam keluar, gitu. Bukan cuma di luar aja tindakannya, tapi dalamnya terpaksa. Nggak ada sukacita di sana. Dan kesaksian keluar, kesaksian yang sustainable, yang berkelanjutan, itu adalah selalu kesaksian yang dari dalam keluar. Kalau cuma sesekali buat jaim, saudara, kita nggak akan kuat, kita nggak akan tahan. Dan biarlah 10 perintah ini bukan menjadi perintah yang legalistik, tapi justru bisa menunjukkan kepada kita isi hati Tuhan. Kita sudah belajar konteks mula-mulanya, diberikan seperti apa penerapannya, dan kita bagaimana bisa melihat prinsip yang kita tarik sampai hidup kita di zaman seperti ini. Baik, terima kasih. Sekali lagi, apakah ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih telah mengajarkan kepada kami melalui firman-Mu isi hati-Mu. Bukan sekedar detil-detil dari perintah-Mu. Perintah-Mu mencerminkan isi hati-Mu bagi kami. Isi hati-Mu bagi dunia ini. Dan ini bukan cerita tentang kami masuk surga sendirian saja. Justru perintah ini adalah perintah yang berkaitan dengan hidup komunitas. Demikian juga kami Engkau panggil bukan sekedar masuk surga sendiri, tapi kami dipanggil untuk menghidupi nilai kerajaan surga di dunia ini. Sampai Yesus datang kembali kedua kalinya, membawa surga ke dalam dunia, memperbaharui dunia yang berdosa ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami sekalian dengan Roh-Mu, sebab tanpa Roh Kudus tidak mampu untuk melakukan ini. Kami mungkin terpaksa mampu melakukannya, tapi dari dalam hati kami tahu pergumulan paling besar ada di dalam, yang tidak terlihat oleh siapapun. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya, baik. Kita bersyukur malam hari ini kita sudah menyelesaikan satu seri dari 10 perintah Tuhan ya, bagian yang kedua. Dan ya, terima kasih kepada penginjil Hansun yang sudah menyampaikan satu paket selama 4 sesi ya. Saya percaya bahan yang sudah disampaikan ini bisa memberi kita pengertian yang lebih baik untuk kita bisa hidup dengan Tuhan ya. Saudara, satu hal yang perlu saya sampaikan juga, minggu depan kita sudah akan memasuki Minggu Paskah dan kita akan mengambil bagian dalam ibadah sampai Kamis. Setiap malam kita berdoa di gereja, pukul 6 disediakan makan malam, lalu kemudian pukul 7 kurang seperempat kita mulai berdoa bersama ya. Nah, tentunya bagi saudara yang kondisi kesehatan memungkinkan, kita juga boleh mengambil waktu selama 4 hari, Senin sampai Kamis, untuk berpuasa ya. Berpuasa memang kita tidak mengharuskan jam berapa mulai, selesai jam berapa, tapi kalau saudara cukup kuat ya, memang dianjurkan dari jam 12 malam sampai jam 6 sore ya, pada waktu buka puasa di gereja itu ya. Dan mungkin bagi saudara yang tidak bisa selama itu, saudara bisa mengatur waktunya
Yang penting adalah kita menggunakan waktu itu untuk berdoa, ya, untuk berdoa secara pribadi di rumah dan juga berdoa bersama di gereja. Nah, saudara, karena ada persiapan untuk konsumsi, ya, maka saudara kita diharapkan untuk mendaftar, ya, mendaftar. Bisa mendaftar melalui link yang sudah dibagikan di grup, ya, atau kalau saudara kesulitan mendaftar melalui online, saudara bisa mendaftar melalui kantor gereja, ya, sehingga kita bisa mengatur konsumsi yang sesuai dan juga kursi yang disiapkan ya sesuai dengan yang hadir, ya. Baik, karena itu mari kita gunakan kesempatan Minggu Paskah ini untuk boleh berdoa secara pribadi di rumah, berdoa bersama di gereja, sehingga kita pun juga boleh kembali mengingat kasih Tuhan, dan melalui persoalan kita dengan Tuhan, kita pun juga dibaharui dan dikuatkan. Baik, sekian warta malam hari ini. Tuhan memberkati.